Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua yang sedang menunggu eh, ujian UKP-PPG Pendidikan Profesi Guru Tertentu tahun 2024? Sebelum mengikuti ujian nanti Bapak Ibu, alangkah baiknya kita belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Ini soal bagian yang kedua ya Bapak Ibu ya. Soal yang bagian pertama itu juga sudah kami unggah ya di channel YouTube kami. Jadi silahkan dipelajari juga. Ini soal yang bagian kedua. Kita masih membahas tentang understanding by design ya Bapak Ibu, sesuai dengan modul yang sudah kita pelajari di PMM ya. Semoga dengan video ini kita bisa membantu kita untuk persiapan ujian UKP-PPG Pendidikan Profesi Guru Tertentu tahun 2024. Mari kita belajar bersama. Kita langsung ke soalnya Bapak Ibu. Soal nomor 1. Seorang guru merancang unit pembelajaran berdasarkan pendekatan understanding by design untuk kelas yang memiliki keragaman kemampuan akademis Bapak Ibu ya. Saat merancang kegiatan belajar, guru tersebut harus mempertimbangkan berbagai gaya belajar siswa. Pertanyaannya, manakah strategi berikut yang paling efektif dalam memastikan bahwa semua siswa terlepas dari perbedaan gaya belajar dapat mencapai desired result atau hasil yang diinginkan atau hasil akhirnya ya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita baca opsi jawabannya. A. Menyediakan satu metode pengajaran yang paling sering digunakan di sekolah. Oke, kita bandingkan dulu dengan yang B Bapak Ibu ya. Membuat lembar kerja standar yang harus diselesaikan oleh semua siswa. Kalau kita bandingkan A dengan yang B, berarti yang A lebih cocok ya Bapak Ibu ya. Kita delete dulu yang B. Yang C menggunakan berbagai metode pengajaran seperti visual, auditori, kinestetik dalam satu unit pembelajaran. Ya, kalau kita bandingkan dengan yang A, berarti yang C-nya lebih tepat. Lanjut, kita baca opsi jawaban yang D. Mengharuskan semua siswa untuk mengikuti instruksi yang sama tanpa pengecualian. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Berarti bukan D jawabannya. Lanjut yang E, memberikan kebebasan penuh kepada siswa untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari. Oke. Kalau kita bandingkan dengan yang C lebih tepat. Jadi jawabannya adalah C, Bapak Ibu, ya. Jadi strategi yang paling efektif itu adalah menggunakan berbagai metode pengajaran, baik itu seperti visual, auditori maupun kinestetik dalam satu unit pembelajaran. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2 Bapak Ibu. Dalam implementasi understanding by design, seorang guru ingin memastikan bahwa siswa tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga memahami konsep secara mendalam. Untuk mencapai tujuan ini, metode penilaian mana yang paling tepat diterapkan dalam kelas. Berarti yang diinginkan itu adalah metode penilaian yang paling tepat, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita baca dulu ya. Opsi jawaban A, tes pilihan ganda dengan fokus pada fakta dan tanggal penting. Yang B, penilaian proyek yang menuntut siswa untuk menerapkan konsep dalam situasi dunia nyata atau konkret ya, seperti itu. Berarti kalau kita bandingkan dengan A, berarti yang B lebih tepat kan, seperti itu Bapak Ibu. Yang C, kuis mingguan dengan pertanyaan yang diambil dari buku teks. Ini kan ada kuis mingguan seperti itu ya. Berarti kalau kita bandingkan dengan yang B, yang C tidak tepat ya. Kemudian D, latihan harian yang menekankan pada pengulangan materi. Oke, ini bisa jadi ya. Kita baca E dulu. Tes akhir semester yang mengukur semua materi yang telah diajarkan, ini tidak tepat. Oke, sekarang kita bandingkan B dan D. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu, penilaian proyek itu lebih tepat dibandingkan dengan latihan harian. Jadi bukan D. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B ya Bapak Ibu. Nah, penilaian proyek yang menuntut siswa untuk menerapkan konsep dalam situasi dunia nyata. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 Bapak Ibu. Soal nomor 3, selama tahap perencanaan dalam
pendekatan understanding by design atau UBD, seorang guru merumuskan essential question atau pertanyaan esensial ya Bapak Ibu, yang akan menjadi panduan pembelajaran di kelas. Pertanyaannya, manakah dari pilihan berikut yang menggambarkan implementasi yang efektif dari essential question di kelas? Oke, mari kita bahas opsi jawabannya bersama-sama. A. Menggunakan essential question sebagai judul bab dalam buku teks. Wah, ini tidak tepat. Tidak tepat. Langsung saja saya coret. Kenapa saya merasa itu tidak tepat Bapak Ibu ya? B. Mengulang. Kalau yang A menggunakan, yang B mengulang essential question pada setiap awal pembelajaran tanpa memberikan penjelasan tambahan. Ini juga tidak tepat Bapak Ibu ya. Oke, tanpa memberikan penjelasan tambahan, tidak tepat. Bagi saya seperti itu. Yang C, mengintegrasikan essential question dalam diskusi di kelas dan kegiatan pembelajaran untuk mendorong pemikiran kritis siswa sepanjang unit pembelajaran. Nah, ini bisa jadi ya. Kita baca yang D. Menyimpan essential question sebagai referensi pribadi. Wah, ini tidak tepat ya. Tak perlu seperti itu ya. Maksudnya menyimpan sebagai referensi pribadi guru itu tidak tepat bagi saya Bapak Ibu. Kemudian yang E, menjadikan essential question sebagai pertanyaan kuis yang harus dijawab siswa dengan benar ya. Ini juga kurang tepat kalau kita bandingkan dengan yang C. Bagi saya itu yang tepat itu adalah C ya, yaitu mengintegrasikan essential question dalam diskusi di kelas dan kegiatan pembelajaran untuk mendorong pemikiran kritis siswa sepanjang unit pembelajaran. Oke, lanjut ya. Soal nomor 4. Oke. Seorang guru yang menerapkan pendekatan understanding by design atau UBD di kelas menghadapi siswa yang kesulitan dalam memahami konsep-konsep kunci. Apa langkah terbaik yang bisa diambil guru tersebut untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mencapai desired result yang diharapkan? Oke ya, kita bahas ya. A. Memberikan lebih banyak tugas rumah kepada siswa yang kesulitan. Wah, ini kurang pas ya Bapak Ibu ya. Kita kan tidak dibebankan dengan PR lagi ya, seperti itu. Kemudian B. Mengulang materi secara persis sama seperti sebelumnya sehingga semua siswa memahaminya. Kurang pas. C. Melakukan asesmen formatif untuk mengidentifikasi area yang sulit dan menyesuaikan instruksi sesuai kebutuhan individu siswa. Wah, ini sangat tepat sekali Bapak Ibu. Sangat tepat sekali. Bagi saya kita nggak perlu baca opsi D dan E Bapak Ibu. Tapi untuk memastikan saja kita baca ya. D. Melanjutkan rencana pembelajaran tanpa perubahan. Wah, udah jelas Bapak Ibu ya. Bukan yang cocok ya. Kalau yang E, meminta siswa untuk belajar mandiri di rumah. Ini juga nggak tepat ya. Sebagai guru kita itu harus mendukung ya, bagaimana kita bisa membuat peserta didik kita itu menjadi apa yang kita harapkan dalam proses pembelajaran kita. Jadi menurut saya itu jawabannya itu adalah C, yaitu melakukan asesmen formatif untuk mengidentifikasi area yang sulit dan menyesuaikan instruksi sesuai kebutuhan individu siswa. Kenapa demikian? Karena pembelajaran itu selalu ada yang namanya kesulitan kita sebagai guru untuk mencapai apa yang kita harapkan atau tujuan pembelajaran yang kita harapkan dalam pembelajaran kita. Salah satunya itu dengan cara mengidentifikasi yang sulit itu seperti apa, maka kita lakukan perubahan sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Dalam sebuah unit pembelajaran yang dirancang menggunakan pendekatan understanding by design atau UBD, guru ingin siswa dapat melakukan transfer pembelajaran dengan menerapkan konsep yang telah dipelajari ke situasi baru. Contoh, pertanyaannya, contoh kegiatan kelas mana yang paling tepat untuk mencapai tujuan ini ya. Oke, kita baca opsi jawabannya. A. Siswa membaca teks dan menghafal definisi konsep-konsep kunci. B. Siswa mengerjakan latihan soal dari buku teks yang serupa dengan contoh yang diberikan di kelas. Oke, kalau kita bandingkan A dengan B, berarti yang A lebih tepat ya. Kemudian yang B-nya kita delete saja dulu Bapak Ibu.
C. Siswa merancang eksperimen atau proyek yang menuntut mereka untuk menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam konteks yang berbeda atau dunia nyata. Nah, kalau bandingkan dengan A, yang C lebih tepat Bapak Ibu ya. Kita baca dulu yang D. Siswa mengikuti tes pilihan ganda. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang C ya, eksperimen atau proyek itu lebih bagus ya. Oke. Yang E, siswa menyelesaikan lembar kerja berisi soal-soal, sama saja dengan yang D Bapak Ibu. Jadi opsi yang tepat itu adalah C, siswa merancang eksperimen atau proyek yang menuntut mereka untuk menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam konteks yang berbeda atau dunia nyata. Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kekeliruan saya dalam menjelaskan soal atau memberikan atau menetapkan opsi jawabannya, saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Karena saya juga hanya manusia biasa, kita sama-sama belajar. Semoga ini bisa membantu kita dalam persiapan pelaksanaan ujian UKPPPG Pendidikan Profesi Guru tertentu tahun 2024. Semoga lulus ya Bapak Ibu. Semoga mendapatkan sertifikat pendidik dan mendapatkan sertifikasi pendidiknya. Saya mohon maaf, di akhir kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.